Dalam video ini, saya akan mempresentasikan salah satu topik di dalam manajemen peserta didik yang cukup ramai dibahas sejak kemunculan pertamanya pada tahun 2017, yaitu penerimaan peserta didik. Sebelum membahas lebih jauh sistem zonasi ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan konsep dasar peserta didik. Konsep dasar yang pertama, konsep dasar peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga lulus agar mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Sistem zonasi ini dilaksanakan untuk mewujudkan keterampilan abad 21. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, collaboration atau kolaborasi. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Yang keempat, creativity atau kreativitas. Penerimaan peserta didik baru PPDB merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, di mana terjadi penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh lembaga atau satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam lembaga tersebut. Salah satu sistem seleksi yang telah diupayakan pemerintah adalah sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem yang mewajibkan peserta didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah dengan radius terdekat dari tempat tinggalnya. Penerapan sistem zonasi ini bertujuan untuk 1. Mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah Indonesia. 2. Menghilangkan stigma yang terlanjur bergulir dalam masyarakat tentang pengelompokan sekolah yang dianggap unggulan dan tidak unggulan. Yang ketiga, agar siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata akan menyebar sesuai dengan zona yang ada di daerahnya masing-masing. Setelah berhasil melewati tahap seleksi PPDB dan dinyatakan resmi diterima di sekolah tersebut, peserta didik akan mengalami orientasi dan pengelompokan. Tahap orientasi dan pengelompokan peserta didik merupakan kegiatan pengenalan kepada peserta didik atau siswa terkait lingkungan fisik sekolah berupa sarana prasarana, ruang kelas, lapangan, perpustakaan, dan sebagainya, serta lingkungan sosial yang meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, teman seangkatan, dan peserta didik senior di sekolah. Tahap orientasi ini kita sebut juga sebagai MOS bagi sekolah umum dan juga sama bagi sekolah madrasah. Setelah masa orientasi selesai, peserta didik kemudian dikelompokkan dalam kelas yang diklasifikasikan bisa berdasarkan nilai akademik, prestasi, nilai tes IQ, ataupun minat bakat. Tujuan pengelompokan. Adapun tujuan utama dari pengelompokan ini adalah 1. Membangun meningkatkan kemampuan peserta didik. 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan tertib dan lancar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih direncanakan. Hasil pelaksanaan sistem zonasi ini yang tergolong baru dirasakan malah hanya menambah sulit bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dengan kualitas yang baik. Idealnya pemerintah menyiapkan terlebih dahulu sekolah-sekolah dengan merata secara geografis dan kualitas, baru kemudian menyiapkan sistem zonasi. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Berikut beberapa solusi yang dapat ditempuh untuk menjawab tantangan tersebut, di antaranya: pertama, menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan kondisi lokasi dari penerapan sistem zonasi. Yang kedua, mengkomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat terutama kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengapresiasi dan turut berpartisipasi meneruskan program ini. 3. Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan komprehensif yang melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibangun atau diperbaiki dari sistem zonasi. Dari hasil kajian yang dilakukan, berbagai evaluasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah guna optimalisasi program yang lebih baik. Pun memiliki manfaat dan keuntungan, penerapan sistem ini juga mendapatkan tantangan sehingga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. PPDB dengan sistem zonasi mendapatkan respon positif dari beberapa kalangan karena kemampuannya untuk memberi akses yang lebih luas kepada siswa dengan taraf ekonomi rendah.
Siswa kesulitan biaya ke bimbel dan mendapatkan nilai yang tinggi untuk masuk sekolah yang mereka inginkan sudah tidak lagi menjadi tantangan, serta tidak ada lagi kekhawatiran menempuh perjalanan jauh untuk datang ke sekolah karena keterbatasan transportasi. Dan bagi sekolah, sistem zonasi membantu beberapa sekolah di daerahnya menjadi lebih berkembang karena mendapatkan kualitas siswa yang berkembang. Hal ini membuat guru bermotivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sekolah-sekolah yang dulunya memiliki label sekolah non-favorit sekarang menjadi kesempatan yang sama untuk menerima siswa yang nilainya di atas rata-rata untuk siswa yang lebih baik tersebut dapat dikapitalisasi untuk menghasilkan prestasi yang baik yang kemudian dapat meningkatkan mutu atau bahkan merubah reputasi sekolah. Memperhatikan respon-respon dan dampak positif dari dan kemudian masyarakat tersebut, maka sistem zonasi ini dianggap sudah tepat diimplementasikan bagi beberapa pengamat dan peneliti kebijakan pendidikan. Namun selain respon positif dari masyarakat, muncul pula tanggapan negatif dari banyak pihak. Pihak yang kontra terfokus pada kekurangan dari implementasi sistem zonasi yang kurang optimal. Respon negatif: 1. Masyarakat menilai bahwa sistem zonasi tidak mampu menyelesaikan isu pendidikan yang substansial dan fundamental karena tidak semua kualitas sekolah dan pengajarnya setara di semua daerah. 2. Banyak sekolah yang lokasinya terkonsentrasi dalam satu titik di suatu daerah, sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran atau di zona lain. 3. Infrastruktur Indonesia dinilai belum merata menjangkau daerah di luar Pulau Jawa.